Ya teman-teman, salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Nah, kebetulan sore hari ini saya ada di kandang breeding ya, di depan kandang ternak. Ini kandang ternak yang baru selesai renovasi kemarin. Sebelumnya memang udah ada, tapi kemarin direnovasi supaya lebih rapi dan lebih nyaman serta lebih efisien dan produktif untuk peternak ya. Nah, teman-teman kemarin ada yang tanya, tolong spillkan kandang breedingnya ya, mulai dari ukuran, spek material yang digunakan dan lain-lain. Nah, berhubung saya lagi di sini, yuk saya spillkan, barangkali nanti bisa menginspirasi teman-teman dan juga bisa untuk referensi teman-teman semua. Barangkali teman-teman juga mau membuat kandang breeding ya. Yuk kita tengok kandang breeding di KSK. Nah, ini kita spillkan di kandang yang nggak ada ayamnya ya. Sebetulnya sih ada, lagi ngeram, tapi nggak apa-apa buat kita spill supaya tidak mengganggu kenyamanan ayam-ayam atau induk-induk yang sedang masa breeding ya, sedang proses kawin. Nah, ini kandang umbaran baru ya, kandang breeding baru. Ini multifungsi teman-teman ya, multifungsi. Sebetulnya niat saya memang untuk kandang breeding, untuk beternak. Tapi agar supaya nanti bisa multifungsi, makanya saya setting konsepnya seperti kandang umbaran rawatan ya. Nah, yuk kita lihat dalamnya. Nah, ini teman-teman, untuk lebarnya ya, dari sini ke sini ukurannya 120 cm ya. 120 cm jatuh di as. Lalu panjangnya 240 cm. Kenapa saya menggunakan ukuran ini? Karena saya juga menyesuaikan dengan material yang digunakan. Ya, material yang digunakan selain beton ini adalah besi holo. Ya, besi holo ini panjangnya 6 meter teman-teman. Jadi kalau dibagi 120 nanti tidak ada yang sisa. Agar supaya bahan material yang digunakan itu lebih efisien ya, nggak banyak tersisa. Nah, ini ukurannya lebarnya 120, panjangnya 240 dan tinggi dari beton samping ya, samping kanan, kiri dan belakang ini kurang lebih 80 cm. Sehingga kalau ada ayam di kandang ini tidak bisa bertatap-tatapan dengan kandang sebelahnya. Nah, tetapi kalau bagian depan sini ya, agar supaya nanti dalam proses keluar masuknya itu tidak terlalu susah, jadi dibikin hanya 40 cm ya, atau 45 atau 50 cm, agar supaya nanti ketika keluar masuk itu tidak terlalu susah ya dalam melangkah. Nah, ini untuk kandang umbarannya, dari beton ke atas kita pakai dengan material besi galvanis ya. Ini namanya Supermesh dengan ukuran jari-jarinya itu 4 cm ya. Kalau untuk ayam dewasa menurut saya cocok ya, nggak terlalu lebar-lebar. Ini untuk harganya kemarin 275 ya, 1000 per satu lembar. Satu lembarnya itu ukuran 120 kali 240 ya. Makanya di sini sisi galvanisnya dari atas beton sini kita tingginya itu 120 ya, dan lebarnya 240. Jadi menyesuaikan material yang digunakan. Nah, balik lagi supaya efisien dan tidak banyak sisa ya. Sayang kan kalau kita bikin kandang materialnya udah beli mahal-mahal tapi banyak yang sisa. Nah, kalau untuk holonya kita pakai holo 2x2
ya, 2 kali 2 cm dengan ketebalan sedang. Ya, kemarin harganya kurang lebih 70 sampai 75. Nah, ini dari sisi samping, sisi kanan kiri ya, sama menggunakan super mesh galvanis. Kalau sisi belakang kita menggunakan besi beton ya, besi beton 6 in. Kenapa saya menggunakan besi beton 6 in? Karena sekaligus untuk pagar keliling ya. Jadi agar supaya nanti lebih safety terhadap dunia luar. Nah, kebetulan ini sebetulnya ada tirainya, tapi tirainya itu belum dipasang ya. Kita review seadanya dulu. Nah, lalu bagian depan. Nah, bagian depan sini, bagian sebelah kita pakai super mesh ya, sama seperti samping. Bagian depannya, bagian pintu kita pilih menggunakan besi 6 in agar supaya lebih kelihatan beda antara pintu dan sisi kusen jendelanya. Kalau untuk atap, karena ini ada kemarin seng-seng yang nganggur memang dari kandang yang lama, jadi kita menggunakan atap seng. Nah, kita menggunakan atap seng dengan rangka kanal baja ringan. Kalau saran saya buat teman-teman semua, kalau nanti bikin kandang, usahakan kalau memang atapnya itu baru dan mau beli, saya sarankan menggunakan material genting, ya, genteng, agar supaya nanti tidak terlalu panas ketika cuaca terik. Ya, ketika sinar matahari lagi terik-teriknya, nanti kandangnya itu tidak terlalu panas. Nah, ini PSBF gunakan seng karena memang materialnya udah ada. Ya, nggak perlu beli. Jadi sayang kalau nggak digunakan. Nah, lanjut untuk pasirnya kita menggunakan pasir sungai ya. Harusnya pasir laut, lebih bagusnya itu pasir laut, tapi ini kita gunakan pasir sungai ya. Karena untuk kandang breeding tidak terlalu bermasalah ya. Beda dengan kandang untuk rawatan. Kalau kandang untuk rawatan rekomendasi menggunakan pasir laut atau pasir sungai tetapi yang tidak berdebu ya, karena sangat mengganggu sekali kalau pasirnya itu terlalu berdebu masuk ke saluran pernafasan, nanti bisa mengganggu kesehatan. Nah, lalu tingkringan ya, kalau tingkringan ini saya buat dari kayu, namanya kayu usuk 5x5, tingginya itu dari pasir ke tingkringan cuma 60 cm ya, nggak perlu tinggi-tinggi. Yang penting bisa untuk bertengger. Strukturnya seperti ini, ada siku kanan kiri biar kuat ya, biar kuat dan nanti tentunya awet. Nah, ini ada kesalahan sedikit teman-teman ya. Usahakan teman-teman kalau membuat tingkringan itu jangan buat tingkringan yang menyudut seperti ini. Ini kemarin karena kesalahan tukangnya ya. Saya udah request supaya bagian sisi sudutnya itu di profil biar nggak lancip ya. Tapi jadinya tetap seperti ini ya, apa boleh buat, kita tetap pakai karena memang udah jadi. Tapi rekomendasi saya buat teman-teman kalau membuat tingkringan di bagian ujungnya ini jangan terlalu menyudut ya, agar supaya nanti tidak mengganggu bagian tulang dada. Nah, karena ini kandang multifungsi ya, bisa untuk breeding, bisa untuk pembesaran, bisa untuk ayam-ayam rawatan juga. Ya, bahannya menggunakan kayu. Kenapa? Karena kalau menggunakan besi nanti akan cenderung dingin suhunya. Ya, ketika ayam bertengger, suhunya terlalu dingin kalau menggunakan material besi itu kurang bagus. Makanya kita menggunakan material kayu yang sekiranya tidak terlalu keras juga, tapi awet. Ya, nah ini. Terus apalagi? Saya rasa udah ya. Kalau untuk spesifikasi budget, untuk betonnya, ini pengerjaannya kalau satu ruangan ini 2 hari ya. Tukang dan kenek itu penyelesaiannya 2 hari, mulai dari awal sampai finishing ya, finishing aci. Tapi kalau untuk painting, cat, beda lagi. 2 hari, teman-teman bisa nanti hitung sendiri ya, 2 hari habis untuk ongkos tukangnya berapa. Kalau untuk materialnya, kalau teman-teman menggunakan bata ringan ya atau hebel, ini kurang lebih satu ruangan membutuhkan kurang lebih 50 ya, 50 balok
hebel. Satu baloknya itu kan dia panjang 60 cm, lebarnya 20 cm. Nah, ini kalau saya hitung kurang lebih antara 800.000 untuk betonnya saja. Lalu material holonya dalam satu ruangan ini kurang lebih habis 3 batang ya. 3 batang holo yang panjangnya 6 meter. Satu batangnya 70.000, jadi kurang lebih 210.000. Kalau untuk super mesh-nya ini butuh 2 lembar ya, kanan kiri 2 lembar. Kalau belakang mungkin menggunakan material yang sama super mesh seperti ini, belakang dan depan bagian jendela berarti kurang lebih habisnya 2,5 super mesh. 275 kali 2,5 kurang lebih sekitar 700.000 ya untuk super mesh-nya. Untuk holonya 200.000. Jadi betonnya 800.000, material besinya kurang lebih sekitar 900.000 sampai 1 juta. Mungkin kalau dengan bagian pintu ini karena menggunakan besi beton ukuran 6 dan ada SL-nya kurang lebih 1 juta persis lah ya. Lalu pengerjaan untuk besinya, tukang lasnya per satu kandang ini 250.000. Nah, teman-teman bisa jumlahkan sendiri, kurang lebih udah 2 juta lebih ya. Dan juga ada material ini agar supaya lebih estetik ya, lebih bervariasi. Ini ada aluminium dan ini galvalum ya, galvalum. Ini juga berfungsi nanti untuk menamai dari ayam yang ada di sini, misal Black Bull, Mix Asawingdam dan lain-lain ya. Ini berfungsi. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Kurang lebih ini biaya total untuk painting dan perapian segala macam 2,5 juta dalam satu unit ya. Itu belum termasuk dengan atap. Kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Untuk tempat pakan dan tempat minum sebetulnya ada nanti gantungan tempat minum di sini. Tempat pakannya pun lagi proses bikin menggunakan rangka besi juga, nanti menggunakan pipa PVC yang dibelah ya. Nanti kedepannya kalau memang udah rapi saya spillkan lagi buat teman-teman semua ya. Oke, mungkin sedikit menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kandang breeding yang PSBF buat dengan ukurannya, materialnya dan lain-lain. Saran buat teman-teman semua, kalau kandang breeding ya, ini konsep saya kan pejantan 1, betina 1 dikawinkan di kandang ini. Menurut saya udah cukup dengan ukuran segini ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin lebih lebar lagi, itu semakin bagus ya. Jadi kandang breeding semakin lebar itu semakin bagus. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Nanti kita spill-spillkan yang lain-lainnya lagi. Ada kandang untuk anakan, ada kandang box untuk isolasi, karantina, ada kandang umbaran. Nanti kita spillkan semuanya satu persatu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman, bisa untuk referensi. Barangkali teman-teman ada yang mau membuat kandang ayam ya. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.